Alhamdulillahilladzi hadana litariqatil qawim wa fakkihna fi dinihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Tawassalna ila jannatin na'im wa takunu sababan linnadri ila wajhihil karim. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sanadul adim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ulil fadlil jasim. Amma ba'du, faya ibadal karim, fa inni usikum bitaqwallahil hakim al-qaili fi kitabihil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama, marilah selalu kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan banyak sekali kenikmatan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semuanya bisa menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah dengan penuh semangat dan penuh tekad. Sholawat serta salam Allah senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya khususnya di yaumul qiyamah nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini khotib secara pribadi dan pada umumnya kepada para jamaah semua berwasiat, marilah senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Secara sederhana, takwa itu adalah bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari ini dengan penuh kehati-hatian. Segala aktivitas kita sebelum kita kerjakan, kita harus hati-hati. Seperti halnya kita mau mencari rezeki, pasti kita harus hati-hati. Ini rezeki yang saya cari ini halal atau haram. Ketika kita mau berucap, berkomunikasi, kita juga harus hati-hati. Apakah yang saya ucapkan ini nanti menyakitkan hati orang lain atau tidak? Itulah takwa. Bagaimana segala aktivitas dalam ucapan, perbuatan itu kita serba hati-hati. Itulah definisi sederhana takwa. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Bulan Ramadan ini merupakan bulan yang sangat mulia dan penuh berkah. Ramadan ini dikenal dengan bulan penuh rahmat, ampunan dan hidayah. Hidayah yang dimaksud ini adalah petunjuk dari Allah yang dapat kita jadikan pedoman menuju jalan yang benar. Pada bulan Ramadan ini petunjuk Allah turunkan kepada kita semua yang kita kenal dengan Al-Quran, yang mana Allah itu menurunkan Al-Quran secara keseluruhan dari Lauhul Mahfud ke langit pertama yang dikenal dengan nama Baitul Izzah. Lalu Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menurunkannya secara mutawatir atau bertahap, ayat demi ayat sesuai dengan keadaan dan kebutuhan umat pada saat itu. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185,
Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang mana di sini artinya adalah bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan memberikan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta yang membedakan antara yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah. Dengan demikian sangat tepat bagi kita semuanya jika pada bulan ini kita jadikan momentum untuk lebih giat dan semangat dalam membaca Al-Quran. Begitu juga dalam memahami dan menerapkan apa yang sudah diajarkan di dalam Al-Quran. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Makanya sering kali kita jumpai di dalam bulan Ramadan itu pasti digiatkan, digalakkan kegiatan membaca Al-Quran. Mungkin di musola, di masjid itu kan sering pagi maupun malam sudah sholat isya itu ada kegiatan tadarus. Itu tidak lain tidak bukan dalam rangka untuk memperingati bulan turunnya Al-Quran. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam hadis Nabi juga dijelaskan nuzilat suhufu Ibrahim awwala lailatin min syahri Ramadan wa unzilatit tauratu lisita madaini min Ramadan wa unzilal injilu lil thalatha asyarata kholat wa unzilal qur'anu li arba'i wa ishrina min Ramadan. Suhuf Nabi Ibrahim atau kitab Nabi Ibrahim diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. Kitab Taurat diturunkan pada tanggal 6 Ramadan. Kitab Injil diturunkan pada tanggal 13 Ramadan dan Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Di sini dijelaskan bahwasanya kalau kita ketahui dari kitab suci sebelum Al-Quran itu diturunkannya di dalam bulan Ramadan juga. Nah, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lantas apa sebenarnya hikmah atau hubungan diturunkannya kitab-kitab suci tersebut bertepatan dengan bulan yang mulia ini? Perlu kita ketahui bahwa Ramadan dan kitab suci ini memiliki hubungan yang sangat erat. Ketika kita berpuasa, kita merasakan betapa lemahnya diri kita, betapa kita membutuhkan pertolongan Allah dan betapa kita harus bergantung sepenuhnya kepadanya. Pada saat itulah kita membuka hati untuk menerima cahaya ilahi yang datang melalui Al-Quran. Dan di dalam tafsir Mafatihul Ghaib karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi ini juga dijelaskan bahwa ketika bulan Ramadan ini dikhususkan sebagai bulan turunnya Al-Quran, maka sudah seharusnya juga menjadi bulan yang dikhususkan untuk berpuasa, karena keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Makanya termasuk disyariatkannya berpuasa di bulan Ramadan itu juga dalam rangka memuliakan Al-Quran, karena puasa itu termasuk ibadah yang sangat mulia. Seringkali hadis yang menyebutkan juga kalau kita ingin menjauhi hawa nafsu, untuk menghindari nafsu syahwat, itu caranya juga dengan berpuasa. Makanya puasa itu sangat banyak sekali maknanya. Makanya kita berpuasa di bulan Ramadan ini juga dalam rangka memperingati diturunkannya Al-Quran. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dengan penjelasan tadi berbagai macam kitab suci juga yang diturunkannya di dalam bulan Ramadan, maka mari kita tingkatkan segala ibadah di dalam bulan Ramadan ini. Akan tetapi jangan sampai disalahpahami ketika bulan Ramadan saja ibadahnya giat, tapi di bulan-bulan lain menurun lagi ibadahnya. Jangan sampai. Jadi
kita jadikan prinsip bahwasanya Ramadan itu menjadi tolak ukur untuk ibadah kita. Kalau Ramadan itu kita bisa giat ibadahnya, kita bisa membaca Al-Quran sehari 1 juz, ya kita istiqomahkan. Selain bulan Ramadan, ya kita juga harus tetap bisa membaca Al-Quran 1 hari 1 juz. Kalau kita sehari bisa sedekah 5.000, ya kita tingkatkan di selain bulan Ramadan bisa 10.000, ya seperti itu. Jadi bukan berarti di bulan Ramadan saja kita giat ibadah, tapi di selain Ramadan itu juga kita lebih tingkatkan lagi kualitas ibadah kita. Jadi jangan disalahpahami hanya bulan Ramadan saja kita giat beribadah. Mungkin itu saja dari khotib yang bisa dijelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fil Qur'anil 'azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul lam yazal ala kulli syai'in wakila, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh, akramil awwalin wal akhirin, al mab'uthi rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahum bittabi'in salatan daimatan bidawamis samawati wal ardin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada bi nafsihi wa thana bi malaikatil musabbihati bi qudsih. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa 'annal bala wal ghala wal waba wal fahsya'i wal munkar wal bagh wasuyufa wa mukhtalita wa syada'ida wal mihan ma dhuhara minha wa ma badan min baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.